Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsun Arif, senang sekali kembali menjumpai Anda semua. Polda Metro Jaya menaikkan status laporan Jokowi terhadap dugaan ijazah palsu ke tingkat penyidikan. Dengan begitu, kalau sudah naik ke penyidikan, ya ada tersangkanya dong ya. Artinya ini Roy Suryo, Dr. Rismon Sianipar, Dr. Fauzia Tiasuma, statusnya itu naik jadi tersangka. Selain tiga orang tersebut, dua orang lainnya ini kan hanya disebutkan tadinya berinisial ES, yang ini diduga adalah inisial dari Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis Profesor Egy Sujana, dan kemudian satu lagi inisialnya K, yang ini tampaknya adalah anggota Tim Pembela Aktivis dan Ulama TPUA. Ini seorang pengacara perempuan, yakni Kurnia Royani, berarti juga jadi tersangka dong. Pengumuman naik ke statusnya laporan dari Jokowi itu disampaikan hari ini, hari Jumat, tanggal 11 Juli 2025 oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Samindradi. Menurut Kombes Ade Ari, keputusan menaikkan ke tahap penyidikan itu setelah penyidik melakukan gelar perkara pada hari Kamis tanggal 10 Juli kemarin. Dari 4 laporan yang masuk, 2 laporan naik statusnya ke penyidikan, salah satunya adalah laporan Jokowi, dan 2 laporan lainnya itu dicabut. Keputusan penyidik menaikkan status 2 laporan ke tahap penyidikan, kalau dibilang mengejutkan juga nggak terlalu mengejutkan, karena sejak awal publik sudah yakini bahwa polisi itu masih akan tetap melindungi Jokowi. Namun kalau dibilang mengejutkan juga boleh. Pertama, itu atas dasar apa polisi menaikkan status menjadi penyidikan? Karena soal, kalau berkaitan dengan laporan dari Jokowi ya, karena soal dugaan ijazah palsu Jokowi itu sampai sekarang kan belum ada kepastian soal keasliannya ya. Belum ada penetapan hakim soal ini. Yang ada itu kan baru pernyataan dari Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri, Brigjen Johandani, yang kemudian juga di-challenge oleh para pengacara dari tim pembela ulama dan aktivis ya. Sementara satu laporan lagi, apa dasarnya dinaikkan statusnya? Karena itu kan bukan laporan dari Jokowi, ini laporan dari para relawan. Dan ini yang disebut oleh Roy Suryo, mereka tidak punya legal standing. Makanya kemudian Roy Suryo ketika dipanggil pada panggilan pertama pada waktu kemarin itu, dia menolak itu karena tidak ada legal standingnya. Baru kemudian mereka datang, tapi itu pun waktu itu katanya laporannya klarifikasi ya. Kalau klarifikasi ya belum tahap penyidikan dong sebenarnya gitu. Maksud saya belum tahap penyelidikan ya. Ini kan tiba-tiba langsung naik ke penyidikan. Nah, kalau kita buka-buka lagi ini ya, di berbagai pemberitaan media, setidaknya itu bukan hanya 4 laporan loh, ada 6 laporan yang masuk ke Polda Metro Jaya berkaitan dengan tudingan ijazah palsu Jokowi yang dilakukan oleh Roy Surya dan kawan-kawan. Total ada 6 LP, atau maksudnya laporan polisi terkait rangkaian peristiwa terkait ijazah ini ya. Ada 2 LP di Polda Metro Jaya dan 4 LP di Polres, yaitu Polres Metro Jakarta Selatan, Polres Metro Jakarta Pusat, Polres Metro Bekasi Kota, dan Polres Metro Depok. Wah, lengkap ini semua Polres di Polda ada ya. Itu semua sudah ditarik LP-nya dan ditangani oleh di Subdit Keamanan Negara, di Reskrimum atau di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Itu penjelasan dari Komisaris Besar Polisi Ade Arisam Indradi itu dalam keterangannya di Jakarta hari Rabu tanggal 18 Juni 2025. Jadi yang disebutkan 6, tapi kenapa sekarang yang disebut hanya 4, dan katanya 2 yang naik ke penyidikan dan 2 lainnya dicabut. Langkah awal yang dilakukan Polda Metro Jaya adalah melakukan klarifikasi ke sekolah dan universitas tempat Presiden RI ke-7 Joko Widodo menempuh pendidikan. Perkembangan terbaru upaya yang dilakukan penyelidik beberapa hari terakhir adalah melakukan klarifikasi terhadap SMA Negeri di Surakarta dan melakukan klarifikasi juga ke sebuah universitas di Yogyakarta. Ini masih rangkaian yang sebelumnya ya, pernyataan itu ya. Dan kata Ade Ari waktu itu, klarifikasi tersebut merupakan bagian dari proses pengumpulan fakta dalam tahap pendalaman, yaitu proses penyelidikan. Nah, salah satu dari laporan itu berasal dari Pradi Bersatu, Himpunan Advokat ya, Advokat Indonesia. Nah, Wakil Ketua Pradi Bersatu, Lehumanan, membuat laporan di Polres Jakarta Selatan yang kemudian ditarik juga ke Polda Metro Jaya. Dan pada waktu itu Lehumanan menyatakan laporannya merupakan pasal-pasal yang merupakan delik umum atau delik murni. Laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya adalah delik aduannya, sementara kami delik murninya, kata Lehumanan di Polres Jakarta Selatan pada tanggal 13 Mei 2025.
Kehumanan mengatakan pihaknya membuat laporan dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Karena jelas bahwa RS itu seolah-olah meyakinkan bahwa produk ijazah itu palsu, kata dia. Selain Rismond, itu Peradi Bersatu juga melaporkan Roy Suryo dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena mereka menganggap Roy Suryo menyebarkan penghasutan tersebut melalui media elektronik. Berbagai laporan tersebut merupakan respon dari pernyataan-pernyataan para aktivis ini di media dan juga merupakan manuver kelihatannya daripada Jokowi dan para pendukungnya untuk mengimbangi pengaduan dari tim pembela ulama dan aktivis ke Bareskrim Mabes Polri. Laporan ke Bareskrim itu sudah dilakukan sejak bulan Desember tahun lalu, tahun 2024, namun tidak segera direspon. Ini beda sekali dengan laporan Pak Jokowi yang langsung segera direspon ya, dengan memanggil mereka-mereka yang dilaporkan. Namun belakangan Mabes Polri itu melalui Dirtipidumnya meresponnya dengan memanggil para pengadu dari TPUA dan sejumlah saksi lainnya termasuk Jokowi yang kemudian mengaku menyerahkan ijazah aslinya ke Mabes Polri. Jadi kemudian bersamaan prosesnya dengan yang laporan di Polda Metro Jaya. Dan kemudian oleh Bareskrim Mabes Polri, khususnya di Direktorat Tindak Pidana Umum, ijazah yang disebut Jokowi itu mereka terima karena dikirim oleh Jokowi dan dibawa oleh adiknya maksud saya oleh adik iparnya karena ini adik Iriana yang mengirimnya ke Mabes Polri. Setelah itu Mabes Polri melakukan penelitian di Puslap 4 dan kemudian memeriksa sejumlah saksi termasuk pengadu dalam hal ini dari TPUA. Akhirnya setelah melalui proses itu, meskipun waktu itu kontroversi karena banyak sekali mereka-mereka termasuk Roy Suryo dan juga Rismond menginginkan agar tidak hanya diperiksa di Puslap 4 Polri, tapi ada di lembaga laboratorium yang independen. Karena kalau Rismond punya pengalaman ini dalam kasus sianida, kopi dalam sianida pada waktu itu terbunuhnya Wayan Mirna kan. Nah, dia juga menjadi saksi ahli yang didatangkan dan dia menemukan fakta bahwa barang buktinya itu sudah dipalsukan. Jadi dia khawatir dalam kasus hal ini juga yang terjadi hal yang sama gitu. Akhirnya setelah mengaku mereka sudah menyelesaikan penelitian dan juga memeriksa para saksi, itu Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri, Brigjen Johandani, itu menggelar jumpa pers pada tanggal 22 Mei 2025 dan menyatakan ijazah Jokowi itu asli karena identik dengan 3 ijazah pembanding lainnya milik teman Jokowi. Namun pengumuman itu justru mengungkap sejumlah kejanggalan ya pada waktu itu. Karena misalnya Rismond menemukan data yang justru dipaparkan sendiri oleh Bareskrim yang waktu jumpa pers itu kan ditunjukkan melalui layar itu misalnya Joko Widodo itu di situ ketika pembayaran SPP-nya dia mengambil program sarjana muda. Jadi bukan sarjana. Kemudian juga transkrip nilainya itu aneh karena disebutkan bahwa IP-nya lebih dari 3 tapi ternyata angka D dan C-nya itu lebih banyak dibandingkan angka B dan A. Dari situ saja sudah nggak mungkin dan orang kemudian curiga kalau melihat nilai D-nya yang sangat banyak, ya berarti Jokowi kemungkinan nggak lulus dari UGM itu. Bahkan kan kemudian malah rame soal munculnya spekulasi bahwa ijazah Jokowi itu dicetak di pasar Pramuka Pojok di Jakarta. Yang ini yang pertama kali mengungkap adalah politisi PDIP Victor Soryadi. Ya, ini kemudian rame karena kemudian ini menyeret nama Profesor Paiman Raharjo, mantan Wakil Menteri Desa yang juga menjadi ketua relawan Jokowi yang bernama Sedulur Jokowi. Diduga pada waktu itu karena Pak Iman juga punya percetakan atau punya kios. Kalau dia mengakunya bukan kios percetakan, kios pengetikan skripsi di Pasar Pramuka Pojok. Dan diketahui Pasar Pramuka Pojok itu memang banyak sekali memproduksi dokumen-dokumen palsu termasuk juga ijazah palsu. Tidak puas dengan keputusan dari Bareskrim karena dan dengan mengumumkan itu mereka kemudian menyatakan bahwa kasus itu dihentikan. TPUA kemudian melaporkan Brigjen Johandani ke Biro Wasidik Mabes Polri dan meminta gelar perkara ulang dan juga Brigjen Johandani itu dilaporkan ke Biro Propam Mabes Polri karena dia dengan dugaan dia melakukan obstruction of justice atau dia menghalang-halangi aparat penegak hukum gitu ya. Kalau dalam hal ini aparat penegak hukumnya dia menghalang-halangi penegakan hukum dong gitu ya. Tuntutan TPUA itu kemudian dipenuhi oleh Biro Wasidik Mabes Polri dan
Rabu kemarin tanggal 9 Juli dilakukan gelar perkara ulang atau tepatnya namanya sebenarnya gelar perkara khusus. Kali ini dilakukan berbagai pihak hadir ya Bu, dari tentu yang jadi objek adalah Dirtipidum Barreskrim, kemudian pihak Jokowi, juga pihak dari TPUA dan juga para ahli misalnya datangkan Dr. Ahmad Taufik, ahli pidana dari Solo yang juga menggugat keabsahan ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Solo. Juga kemudian dihadiri oleh Komisi 3 DPR RI, Kompolnas, dan juga Komnas HAM. Jadi ini cukup komprehensif dan kita tinggal menunggu bagaimana hasil dari gelar perkara itu, apakah masih sama dengan yang dinyatakan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri, Brigjen Juhandani, bahwa ijazah Jokowi itu asli gitu ya. Nah, sekarang kan belum diketahui apa hasil gelar perkara khusus itu. Tiba-tiba Polda Metro Jaya menyatakan kasus pelaporan Jokowi naik ke status penyidikan. Logikanya kalau tuduhan ijazah palsu Roy Suryo dan kawan-kawan itu belum bisa dijadikan tersangka karena sampai sekarang kan belum ada penetapan pengadilan atas asli tidaknya ijazah Jokowi. Katakanlah kemudian muncul ini hasil gelar perkara gitu yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Brigjen Juandani itu proper, betul bahwa prosesnya mereka mendapati bahwa ijazah Jokowi itu asli seperti yang dinyatakan dia sebelumnya. Tapi tetap saja itu tidak bisa menjadi dasar karena Polri tidak punya otoritas untuk menyatakan ijazah itu palsu atau asli. Ya, tapi setidaknya kan harusnya ini menunggu dulu gelar perkara ulang yang dilakukan oleh atau gelar perkara khusus yang dilakukan oleh Biro Wasidik. Atau jangan-jangan ini Polda Metro Jaya juga sudah mendapat bocoran ya dari hasil itu ya, dari hasil gelar perkara ulang itu ya, keputusannya seperti apa, makanya kemudian mereka PD menyatakan ini naik statusnya ke penyidikan. Sementara kalau menggunakan pasal Undang-Undang ITE, khususnya pasal pencemaran nama baik atau penghasutan, gitu, terutama kan ini sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi ya. Mahkamah Konstitusi itu telah memutus perkara nomor 105 PUU 2002 tahun 2024 lalu menegaskan larangan kepada lembaga pemerintah, institusi, korporasi, dan sekelompok orang dengan identitas spesifik tertentu dan profesi atau jabatan untuk mengadukan pencemaran nama baik. Ini berarti peradi kan ini masuk ke profesi ya. Dalam perkara tersebut diuji pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang ITE. Pasal 27 Undang-Undang ITE sebelumnya berbunyi setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan satu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik dapat dipidana penjara maksimal 2 tahun dan atau denda maksimal 400 juta. Yang ini udah nggak boleh digunakan gitu ya. Jadi atas dasar apa Polda Metro Jaya menaikkan statusnya ke tahap penyidikan dan dengan begitu telah ada tersangkanya. Walaupun sejauh ini kalau kita simak penjelasan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Ari Sam Indradi, hanya dikatakan dinaikkan statusnya ke penyidikan atas 2 laporan, salah satunya dari Jokowi, 2 lainnya dicabut. Ade Ari belum menyatakan siapa yang jadi tersangka. Naiknya status itu menunjukkan Jokowi masih punya pengaruh yang kuat di kepolisian karena sebelumnya kan Direktur Tindak Pidana Umum juga terkesan sekali dia melindungi Jokowi dengan memutuskan menghentikan kasus yang berupa pengaduan dari tim pembela ulama dan aktivis. Walaupun kemudian di-challenge dengan melakukan gelar perkara ulang atau gelar perkara khusus. Jadi kalau udah begini kelihatannya drama dari ijazah Jokowi itu akan berlangsung panjang ya. Kendati ada tersangka, tampaknya kalau targetnya ini mau membungkam dan membuat jera mereka-mereka yang terus mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi, saya kira ini kalau misalnya mereka Rismon, kemudian Roy Suryo, Tiva, Egy Sujana, dan Kurnia Triroyani itu dijadikan tersangka, yang lain pasti akan bermunculan. Salah satu contohnya misalnya fenomena munculnya Dr. Rismon. Kan ini tiba-tiba saja dari tepian Bali ke sana muncul seorang dokter dari Jepang yang ikutan mempersoalkan ijazah Jokowi. Kan dia selama ini nggak muncul dalam radar publik, tapi sekarang dia menjadi salah satu figur yang sangat militan ini mempertanyakan ijazah dari Jokowi. Jadi fenomena munculnya Dr. Rismon adalah fakta bahwa rakyat tidak lagi takut dikriminalisasi, bahkan kemudian di penjara sekalipun karena mempertanyakan keaslian dari ijazah Joko Widodo. Saya Arsu Benarif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.